yang berkesan buat saya selain dari pakaian kostum dari yang saya pakai, eh, saya juga terkesan sama bangunan yang ada di sini karena bangunan yang ada di sini ciri khasnya seperti berkunjung ke negara Myanmar gitu Bu. Jadi saya tertarik untuk berkunjung sekali lagi ke sini gitu Bu. Ini dibangun menjadi unit usaha BUMDes. Itu tujuannya sebetulnya untuk tetap mempertahankan citra Desa Raya sebagai desa produsen bunga. Makanya nama taman ini juga tetap kita pertahankan. Desa Seribu Bunga menjadi Taman Seribu Bunga. Tanah Karo, Sumatera Utara. Menyajikan keindahan dan kekayaan sumber daya alamnya yang selalu menarik perhatian wisatawan. Banyak spot wisata unik yang menyajikan atmosfer seperti berada di luar negeri. Seperti Taman Alam Lumbini yang berada di Desa Daulat Rakyat. Taman Alam Lumbini menjadi replika Pagoda Swedagon yang ada di kota Yangon, Myanmar. Lumbini sendiri merupakan sebuah tempat di kaki Gunung Himalaya Nepal yang menjadi tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Replika Pagoda Swedagon di Taman Alam Lumbini dibangun sejak tahun 2007 dan baru selesai di tahun 2010. Peresmiannya dihadiri oleh ribuan anggota Sangha dari 46 negara dan ratusan biksu dari Indonesia. Tahun kalau bangunan pagoda ini dari tahun 2007 dia ya. Nah, 2007 mulai bangun lah untuk pagoda ini aja. Kalau yang lain-lain nggak, mungkin saya nggak tahu kali dia. Cuman ada saya dengan cerita itu dari master lah, ada master dari Myanmar. Mungkin dia ada hubungan sedikit kawan atau gimana dari yang punya pagoda. Jadi dibawanya jalan-jalan ke Brastagi ini. Dari situlah bisa dia cocok rasanya di sini dibangun pagoda di sini kira-kira gitu. Memang panjang juga ceritanya itu. Waktu dulu pernah dibawa kawan sebelum saya mengenal ibadah Buddha ini lah. Dibawa kawan ke sini, dia bilang ayo kita ke sana. Tapi sebelum ini belum dibangun ya pagoda, bangunan ini pagoda belum dibangun, masih di belakang sana dia. Jadi saya ikut sampai sini. Rupanya tempat ibadah dibawanya ke sini. Oke lah, saya ikut terus dari ibadah terus. Jadi dari situ mungkin ke hati saya mungkin cocok untuk saya untuk di sini. Itu kira-kira. Jadi sampai sekarang waktu pertama itu saya kerja di bengkel sebenarnya. Di Brastagi kerja di bengkel. Sesudah saya berhenti dari bengkel, saya langsung ke sini saya. Karyawan mungkin ada sekitar 35 dibagi lah ya untuk bangunan di dalam pagoda, ada yang di taman-taman, dan ada juga keamanan di sinilah dibagikan semua karyawan. Jadi untuk kebersihan ya itu mungkin dibagi untuk yang bagian taman, yang membersihkan daerah luar taman-taman, dan di dalam pagoda pun ada bagiannya untuk yang membersihkan di dalam pagoda. Itu bagian atas di atap di luar itu nampak kan di biru dia itu di ditempel ya kira-kira gitu, ada bocor
lumayan parah juga ini ya. Antara air merembes ke dalam dia. Ada juga pengaruhnya, ini memang susah, ini kan sudah direnovasi dua sedikit-sedikit, jadi nggak gitu parah lagi lah gitu. Itu belum tahu loh informasinya kapan mau direnovasi seluruhnya. Kerusakannya itu, kerusakan kurasa sekitar ada 4-5 tahun lah udah ada itu. Pada peresmian Taman Alam Lumbini tahun 2010 lalu, replika pagoda Swedagon ini mendapat rekor muri dalam kategori puja bakti atau pemberkahan terbanyak yang dihadiri 1.250 anggota Sangha yang juga terdiri dari 650 anggota Sangha Myanmar, 400 anggota Sangha Thailand, dan 100 orang biksu Indonesia. Ini gedung utama yang ini pagoda namanya kan. Terus ada joglo-joglo ada beberapa joglo lah di belakang sana. Ada juga kantin khusus untuk jualan makanan vegetarian. Di gedung utama itu ada patung utama, ada patung-patung, ada juga lampu penerangan itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Ada juga ini ukiran itu kan cerita tentang kelahiran Buddha sampai mencapai sempurna. Nah, jadi Buddha dia itu. Ini ada ukiran ini 36 ukiran kalau nggak salah itu ada. Ada 4 patung Buddha dengan posisi tangan yang berbeda dan melambangkan makna tersendiri. Di antaranya, patung Buddha dengan posisi Varada Mudra, yang bermakna welas asih, pemberian berkah kepada umatnya. Di ruang sakral ini, pengunjung wajib menaati peraturan yang berlaku. Betul. Larangan yang pertama, makanan, minuman, dan rokok tak boleh dibawa ke dalam. Itu larangannya. Nah, demi menjaga kebersihan mungkin kalau makanan di dalam itu, segala makanan ada yang di kantin tuh vegetarian. Itu tadi yang gedung utamanya itulah yang ke tingkat kedua itu yang wanita nggak boleh ke atas. Mungkin ya ada halangan atau itulah larangannya cuma di sini. Itu kan alat-alat untuk sembahyang, jadi kan ditaruh di situ, dilarang menyentuh. Dampak positifnya cukup banyak, Bu. Karena pertama pariwisatanya tambah maju. Habis itu perekonomian masyarakat di sekitar di Taman Lumbini ini pun terbantu, terutama perkebunan, berdagang, karena untuk mengait rezeki, karena banyak pengunjung dari luar, jadi nafkahnya sedikit banyak terbantu. Harapan saya sebagai Babinsa sini, saya berharap tambah maju, terutama ini banyak pengaduan dari masyarakat yang mau berkunjung sini masalah jalan, Bu. Karena jalannya kurang bagus, sedangkan sini ikonnya ikon untuk ibadah, untuk pengunjung. Taman Alam Lumbini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apapun. Pengunjung boleh bersumbangsi seikhlas mereka dengan mengisi kotak amal. Kehadiran Taman Alam Lumbini juga menjadi simbol kerukunan antar umat beragama yang berbeda-beda.
tetapi tetap bersatu dalam berbuat kebajikan. Saya dapat informasi dari teman, kemudian dari media sosial tentunya, dari Instagram, dari Facebook, dan dari media sosial yang lainnya lah. Iya, seru-serunya lihat postingan orang kan banyak seperti inilah Bu, suasananya dingin, dengar-dengar dari teman pun suasananya dingin, terus nyaman, bersih. Dan asri itu yang membuat saya tertarik datang ke sini berkunjung, Bu. Kesan yang pertama saya dapat luar biasa, sejuk, pemandangannya indah, terus pemandangannya seperti tinggal di luar negeri gitu, Bu. Yang berkesan buat saya selain dari pakaian kostum dari yang saya pakai, saya juga terkesan sama bangunan yang ada di sini, karena bangunan yang ada di sini ciri khasnya seperti berkunjung ke negara Myanmar gitu, Bu. Jadi saya tertarik untuk berkunjung sekali lagi ke sini gitu, Bu. Yang kurang di sini pertama itu jalan menuju ke tempat ini. Pertama tadi untuk memasuki wilayah ini jalannya agak rusak, Bu. Nah, itu yang pertama kekurangannya saya temukan. Itu aja sih, Bu. Yang lainnya kelebihannya luar biasa lah, Bu. Pemandangannya sejuk, suasananya nyaman, terus bangunannya is the best lah, Bu. Keren. Setelah beribadah, biasanya umat Buddha bersumbangsih di kotak amal dan menulis permohonan dan harapan, serta menggantungkannya di pohon permohonan atau wishing tree. Sesudah kita tulis, kita gantungkan, dan ada yang gimana, ada hatinya ditaruhkan ke kotak dana gitu, sumbangan gitu. Wishing tree-nya ada 4 dia ya. Pohon itu namanya pohon harapan. Nah, jadi kita bisa nanti ada yang di situ, penjaga di situ diminta kertas untuk nulis permintaan kita, bebas. Bukan harusnya dari bebas semua, siapa yang datang sini boleh. Apapun boleh, nggak apa-apa. Satu lagi objek wisata di Tanah Karo yang memberi kesan seakan berada di luar negeri adalah Taman Seribu Bunga Raya. Berada di antara ribuan bunga krisan, membuat pengunjung merasakan sensasi berlibur seperti di negeri Tiongkok. Di kota Kaifeng, Provinsi Henan, Cina, bangunan dan jalan dihiasi oleh bunga krisan yang mekar di awal musim gugur. Sejarah krisan sebagai obat dan minuman telah dikenal sejak era dinasti Song 3000 tahun lalu. Ya, jadi Desa Raya itu disebut Desa Seribu Bunga karena dari sejak tahun 1969, mayoritas masyarakat Desa Raya itu sudah mulai bercocok tanam bunga krisan. Jadi karena 70% profesi petani kita di sini adalah petani bunga krisan, lambat laun jadilah desa ini disebut dengan Desa Seribu Bunga. Dan Desa Raya ini satu-satunya desa di Kecamatan Brastagi yang memiliki pasar bunga sendiri. Jadi ya itu sebetulnya gift ya, pemberian dari Tuhan, karena kondisi alam Desa Raya secara khusus Tanah Karo sebetulnya. Jadi itu mungkin yang disebut dengan keunggulan komparatif ya.
karena Desa Raya ini dapat anugerah dari Tuhan, suhunya dingin, sejuk. Jadi memang secara syarat tumbuh sangat cocok dipakai sebagai tempat budidaya bunga krisan. Perekonomian masyarakat petani Desa Raya itu bunga sangat memegang peranan karena bunga krisan itu kan tanaman tahunan ya, bukan satu musim. Artinya ketika dirawat, ditanam dengan baik oleh petani, masa panennya itu bisa sampai 7-8 bulan. Jadi satu kali tanam kita bisa dapat bonus masa panennya yang panjang. Jadi karena masa panennya panjang, itu secara ekonomis sangat membantu masyarakat, terutama petani bunga krisan untuk mendukung ekonomi keluarga. Jadi tidak heran kalau saat ini banyak anak-anak di Desa Raya ini bisa melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi dari hasil bunga. Jadi sangat penting ya bunga itu untuk masyarakat Desa Raya dalam mendukung roda ekonomi keluarga. Krisan adalah bunga yang mendominasi di hamparan Taman Seribu Bunga Desa Raya Brastagi ini. Krisan atau Chrysanthemum adalah tanaman berbunga dari suku Asteraceae yang terdiri dua jenis, yakni jenis krisan spray yang memiliki banyak kuntuk dan krisan standar yang terdiri dari bunga tunggal saja. Kecantikan bunga krisan banyak dilirik di berbagai negara seperti Jepang, Inggris, Cina, dan Hong Kong. Ya, kalau prospeknya masih cukup cerah ya, apalagi ketika kami sebagai petani bunga itu mau belajar, berkolaborasi dengan dunia luar. Dunia luar maksudnya itu kabupaten yang lain, pengusaha yang lain, agar pasar baru itu terbuka. Selama ini kan pasar kita itu masih beberapa kabupaten, tetapi dengan penerapan teknologi yang sebentar lagi wajib memang kami mulai agar produktivitas bunga itu terjaga. Artinya ya kalau kami hanya tetap mempertahankan pola lama secara budidaya tradisional, maka bakal tumbuh nih perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, yang kedepannya bisa juga nanti menghambat ekonomi masyarakat petani bunga. Sebetulnya kalau kita bilang tantangan, permasalahan, itulah yang menjadi mayoritas tantangan petani bunga krisan di sini, karena kita belum punya sentra produksi bibit bunga krisan. Jadi selama ini kebutuhan bibit itu masih diproduksi sendiri oleh petaninya, belum ada rekayasa teknologi, belum ada pusat produksi pembibitan bunga krisan, jadi masih diproduksi secara individu, dan itu ya yang dipakai sebagai rotasi tanam. Jadi kalau misalnya memang Desa Raya ini nanti bisa menghadirkan pusat produksi bibit, artinya kebutuhan bibit itu sudah ada jalan keluar. Karena apapun ceritanya, ketika kami menanam bunga yang asalnya bukan dari bibit unggul, pasti produktivitasnya tidak maksimal. Untuk saat ini saja, untuk kebutuhan bunga di Siantar misalnya, di Pancur Batu, Medan, Deli Serdang, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, sampai pusat kota Medan, ya memang kita produksi dari sini memang. Dan pasar paling potensial memang di 5 kabupaten itu, selain pasar lokal. Tetapi kalau pasar lokal itu kan kebutuhannya tidak sebanyak kebutuhan bunga di 5 kabupaten yang kita suplai.
Kalau keluarga kami itu ibu saya memang sudah duluan bertani bunga, ya, bertani bunga. Dan saya dulu sebelumnya masih di Jakarta, belum menanam bunga. Begitu pulang dari Jawa tahun 2013, begitu melihat sudah di sini di kampung kami ini Desa Raya begitu banyak sudah yang menanam bunga krisan, dan saya ya mulai ikutlah gitu menjadi petani bunga krisan. Kalau di Jakarta dulu karena putus sekolah, dulu saya ya mencari pengalaman lah, merantau gitu. Di Tiongkok, bunga krisan merupakan simbol kebangsawanan. Sementara di negeri Sakura Jepang, krisan dipercaya dapat memanjangkan umur seseorang. Beragam warna bunga krisan, beragam pula maknanya. Krisan merah mengungkapkan cinta, krisan kuning mengungkapkan kegembiraan, krisan ungu bermakna semangat yang kuat, dan krisan putih melambangkan kejujuran dan kesetiaan. Pernah memang dicoba beberapa tanaman seperti menanam selada, menanam jagung, menanam cabai. Baru ya semuanya sepertinya lebih menjanjikan kalau menanam bunga krisan gitu. Akhirnya saya menetapkan sekarang udah harus bunga krisan aja gitu. Kalau bagi kami, untuk sampai saat ini kami ya merasakan ya begitu sangat menjanjikan lah bagi kami gitu. Untuk sampai saat ini gitu. Ya buktinya sampai sekarang ya masih anak sekolah bisa yang kuliah, sekolah yang sekolah gitu. Sesuai dengan tujuan awal ya, taman ini kita dirikan tujuannya agar desa memiliki usaha, kemudian ini suatu saat bisa dibangun menjadi tempat edukasi, dan kami sangat berharap ya dukungan pemerintah juga, karena kami tidak kuat kalau hanya mengerjakan sendiri, agar taman ini kembali jadi ramai, karena bulan lalu kita kena bencana ya, dan butuh energi yang besar untuk memulihkan seperti semula. Jadi ketika ini ramai, yang untung itu masyarakat dapat kesempatan berusaha, kemudian desa memperoleh pendapatan tambahan dari usaha bunga ini. Jadi semua berproses ya, pesan saya kita harus tetap bekerja sama, jangan berpikir instan, karena membangun desa itu butuh waktu, butuh energi yang besar, terutama butuh kerjasama. Tanah Karo menyajikan wisata lokal rasa internasional. Potensi alam yang berpadu dengan ragam budaya masyarakatnya menjadi daya tarik wisatawan yang harus terus dikembangkan. Seperti Taman Alam Lumbini dan Taman Seribu Bunga yang telah menjadi ikon akulturasi dan agrowisata.